Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveni Yasinta Ristanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di Universitas Islam Malang dengan nomor pokok mahasiswa 225040711028. Saat ini saya aktif mengajar di SMP PGRI 4 Dampit dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lemes sekali habis istirahat padahal ya. Iya kan? Habis maem. Iya kan? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Feb, sebagai ketua kelas. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum kembali dari kamar mandi. Saya karena muridnya tidak hanya satu. Saya cek dulu ya. Aisyah Nur, Alia Gabriela, Ashifa Dia, Azarevika, Hafiz, Hendri Arya, Al Afriza, Nabil Adi, Nadira Kenan, Nando Arta, Natalia, Revan Ardiansyah, Risela Olivia, Tri Anjani, Vika Saskia, Wildan Handi. Siapa yang belum dipanggil? Ayo namanya. Siapa ayo? Zahira terakhir. Ya, hadir semua ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak ada yang telat-telat dari kamar mandi. Sekarang sebelum kita nyaman belajarnya, alat tulisnya silakan dikeluarkan. Duduk senyaman mungkin. Kita kondisikan kelas senyaman mungkin untuk menerima pelajaran hari ini. Sudah? Sudah ya? Siap belajar hari ini ya? Oke, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada yang ingat tidak? Kemarin terakhir kita belajar apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang untuk apa? Mendeskripsikan, menjelaskan, apalagi suatu objek. Bangunan boleh enggak? Boleh. Hewan? Manusia? Boleh ya. Jadi teks deskripsi adalah teks untuk menjelaskan suatu objek. Nah, karena sepertinya kurang bersemangat, coba kita ice breaking dulu. Ada ice breaking dari saya. Namanya Klep Bum Pen. Ada yang sudah dengar belum? Belum. Ice breaking baru nih. Ya. Klep Bum Pen. Jadi aturannya ketika saya bilang klep, kalian tepuk 1 kali. Klep. Ketika saya bilang boom, kalian ngapain ayo? Tepuk meja 1 kali. Kalau saya bilang pen, pen,
pen berarti kalian ambil pulpen. Bisa ya? Jadi ketika saya bilang clap, tepuk 1 kali. Ketika saya bilang boom, tepuk meja 1 kali. Ketika saya bilang pen, ambil pulpen atau pensilnya. Bisa ya? Coba clap. Semangat, konsentrasinya dimulai ya. 1, 2, 3, boom. Boom. Pen. Ada yang tepuk pen. Lagi. Pensilnya ditaruh. Pen. Boom. Clap. Pen. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Masih belum konsentrasi? Sudah? Lagi. Satu kali lagi. Clap. Boom. Pen. Loh, hilang pulpenku, ayo. Teman sebelahnya ini. Sudah ya? Semangat ya, konsentrasi ya. Setelah itu tadi sebelum datang ke sekolah atau selama 1 hari ini sebelum kalian ada di kelas, kalian melakukan kegiatan apa saja? Melaku, tidur, apalagi? Makan. Nah, kalian bisa nggak menceritakan bagaimana kalian tidur dalam bentuk tulisan? Hah? Nggak bisa. Cara-caranya tidur, alatnya bantal guling. Kira-kira dibayangkan? Iya, tidur ya merem, pejamkan mata wes, tidur gitu. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Teks prosedur ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah sederhana dalam teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun struktur yang ada dalam teks prosedur. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri yang terdapat dalam teks prosedur. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan komunikasi yang jelas dan kreatif. Saya, insya Allah ya. Lalu selanjutnya, kalian punya nggak makanan atau minuman kesukaan favorit? Seblak, mie ayam, bakso, cilok, apa? Kelengkeng. Nah, kira-kira seberapa sering kalian memakan atau meminum makanan favorit kalian tadi? Sering. Tapi kalau membuat sendiri, kenapa? Hah? Nggak tahu resepnya. Kasinen, kakean Uya satu ada penuh di kabehno. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, teks prosedur nantinya kalian akan dapat menyusun struktur yang menjelaskan langkah-langkah sederhana dan menyusun struktur yang ada dalam teks prosedur. Garis bawahi ya, menjelaskan langkah-langkah sederhana. Langkah-langkah berarti step by step apa yang harus dilakukan. Contoh, kalian tidur, langkah-langkahnya bagaimana?
Pertama misalnya, ambillah bantal. Taruh di tempat tidur, taruh di kasur misalnya. Lalu rebahkan dirimu. Ambil selimuti badanmu. Lalu pejamkan matalah. Ini step by step ini yang dinamakan, kalau misalnya dalam tulisan ini dinamakan teks prosedur. Selanjutnya ada tayangan video ya. Wow, apa nih kira-kira? Jagung apa? Jagung goreng. Apa ini? Goreng ya. Jagung bakar, jagung goreng. Ini yang dinamakan corn ribs. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Apa Feb? Jagung goreng. Jagung yang dipotongi langsung jadi 4 sama batangnya, lalu digoreng, diberi bumbu rasa. Kira-kira kan di sini nggak ada, bukan jagung saja ya, ada minuman di sebelahnya. Ini boba. Siapa yang suka minum boba? Nggak ada yang suka, beneran. Ini pernah pada zamannya dalgona. Terus yang ini apa ini namanya? Es kulkul. Kira-kira dari keempat makanan ini bahannya apa saja? Yang ini bahannya apa? Jagung. Lalu yang ini dari apa? Gelepung bahasa Indonesianya apa? Tepung. Terus masa tekok tepung tok? Gula, ada susu. Tahu ya. Lalu yang ini dalgona dari apa? Ya anak susune ya, pokoknya sing putih susu, Bu. Gula. Apa aku krungu anak pop mie. Oh, kopi. Berarti telinga saya yang agak-agak ya. Ini kopi. Lalu yang ini buah-buahan. Buah apa? Yang memungkinkan buah apa saja? Pisang, mangga, melon. Tahu ya? Insya Allah tahu semua ya bahan-bahannya. Nah, saya ambil contoh satu ini saja. Yo kelengkeng, ada yang suka kelengkeng. Ini ya. Apa ini namanya tadi? Es kulkul. Kira-kira tadi bahannya sudah ya. Bahannya ada apa saja? Buah, coklat, sprinkle. Aku gak nggak sprinkle kenapa? Boleh ya, sesuai selera ya. Nggak boleh. Terus langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat ini? Disundui. Apanya yang disundui? Tiba-tiba disundui. Tanganku yang disunduk. Buahnya. Oh, beli dulu. Ada yang beli dulu. Budal ke Indomaret terdekat. Beli. Ada kan di Indomaret buah dalam bentuk. Terus setelah itu buahnya diapakan? Kalau sudah ketemu buahnya, dikupas, dipotong. Setelah itu disundui. Ana sing langsung ditaruh piring. Macam-macam ya, sesuai selera. Lalu setelah itu dikasih coklat. Setelah itu dikasih coklat, baru di kulkas dulu. Buahnya di kulkas dulu apa di kulkas setelahnya jadi? Oh, berarti buahnya dilumuri coklat dulu baru di kulkas. Oh, loh. Buahnya di kulkas dulu. Oh, gitu. Macam. Jadi, definisi dari teks prosedur adalah teks teks yang menjelaskan atau berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Lah, teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan
cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksinya dengan mudah. Seperti tadi kalian membuat es kulkul ya, ada langkah-langkahnya, ada yang buahnya di kulkas dulu, ada yang nggak di kulkas, langsung dimasukkan coklat baru di kulkas. Terus ada teks prosedur, itu bukan hanya tentang membuat sesuatu atau membuat makanan saja, ada yang melakukan suatu kegiatan. Melakukan kegiatan seperti tadi, bagaimana kalian caranya tidur, bagaimana kalian caranya sarapan. Lalu ada ciri-ciri teks prosedur menggunakan kalimat imperatif. Menggunakan kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Lalu yang kedua menggunakan konjungsi. Yang ini menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung, selanjutnya, setelah itu. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Nah, selanjutnya struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada tujuan teks prosedur yang pertama. Yang kedua ada bahan dan alat. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkahnya. Nah, bisakah tadi kira-kira kalian menuliskan informasi yang kalian dapat tentang es kulkul ini tadi dalam bentuk tulisan? Bisa nggak? Bisa. Ada contohnya ini, cara menyeduh teh hangat. Tujuannya membuat teh hangat untuk dinikmati. Tadi es kulkul, membuat es kulkul untuk camilan belajar, boleh. Terus bahan alatnya ada 1 kantong teh celup, air panas, gelas atau cangkir, ada sendok. Tadi sudah ya bahan-bahannya es kulkul. Nah, yang ketiga langkah-langkahnya. Ini dituliskan dalam poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ditanyakan? Kalian sudah membentuk satu kelompok kan sekarang? Kalian sudah terbagi menjadi kelompok diskusi. Sekarang kita berdiskusi untuk membuat sesuatu. Saya ada kartu bergambar. Nanti kartu ini silahkan digunting. Di sini ada nasi goreng, ada membuat kopi, ada membuat telur goreng. Silakan ini nanti digunting, ditempelkan di lembar kerjanya. Ya, Mas Febri, apa? Saya kare digoreng. Tapi kan ditulis langkah-langkahnya ya. Ada namanya ya. Di lembar kerjanya silakan diberi nama. Nah, ada yang bisa dibantu? Dalam, kenapa ada yang bisa dibantu? Panci. Apa namanya? Apa sotel apa rek? Bukan apa? Tiba-tiba saya lupa. Oh, spatula. Apa? Itu menyiapkan telur atau membeli telur? Menyiapkan aja nggak apa-apa. Ada yang bisa dibantu.
10 menit lagi ya. Dalam? Ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Semuanya setiap kelompok sudah selesai. Nah, kalian tadi sudah membuat teks prosedur ya, sudah menyusun, sudah dalam bentuk tulisan. Kita diskusikan bersama dalam kelas besar kita. Kalian presentasi kelompoknya telur goreng, enak sekali dikasih kecap. Ayo, silakan maju. Semua. SEC, MUMU, A. Semua. 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 Ya, salah satu aja yang baca Febria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anjani Putri Antikasari dari kelompok 3, ingin mempresentasikan cara membuat telur goreng. Ya, cara membuat apa? Ayo. Telur goreng. Tujuan membuat telur goreng adalah untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi, ya. Alat dan bahan: 1 minyak goreng, 2 teflon, 3 garam, 4 telur, 5 spatula. Ya. Langkah-langkah membuat telur goreng. 1. Siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. 2. Ambil teflon, tuangkan minyak, tunggu panas, nyalakan kompor. 3. Jika sudah panas, ceplokkan telur dan beri sedikit garam. 4. Telur matang, matikan kompor, tiriskan telur. 5. Telur siap dinikmati. Ada yang mau menanggapi? Baik, nggak telur gorengnya, Bu, saya nganu telur gorengnya di teflon, Bu, nggak pakai minyak. Teflon di air fryer misalnya, weh. Loh, kenapa? Loh, sekarang kan zamannya BE ya kan ada. Saya nggak pakai minyak goreng, boleh, silakan. Ada. BE nggak lemah. BE sing koyo de itu apa Arab pasir yang itu. Nggak pakai kompor, Bu, aku pakai pasir aja. Mungkin ada, ya. Pakai aspal. Di daerah mana ya? Ya, ada satu daerah di Indonesia, di negara kita, saking panasnya bisa langsung buat goreng telur percobaannya. Sudah ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Boleh ditutup. Salam. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 dengan telur gorengnya. Jadi pada pembelajaran kali ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Pada pembelajaran kali ini? Waduh, loyo lagi. Habis kena kopi ini loyo lagi. Sebelum itu kita konsentrasi lagi, balik konsentrasi lagi ya. Kita ice breaking sekali lagi ya. Sudah? Clap. Boom. Pen. Clap. Boom. Pen. Boom. Boom. Pen. Sudah. Nah, bagaimana perasaannya?
Capek, senang, letih, lemah, lesu. Alhamdulillah masih ada yang senang, bahagia. Lalu pelajaran hari ini tadi kalian membuat teks prosedur. Teks prosedur adalah apa tadi? Berarti apa, ada yang jawab? Apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah kaki. Langkah membuat sesuatu. Apa manfaatnya teks prosedur ini? Setelah kalian tadi membuat teks prosedurnya, kira-kira kalian dapat apa? Dapat ilmu, ya jelas, Masya Allah. Lalu ada mempermudah apa? Mempermudah. Ya, manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari teks prosedur adalah mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Kalau misalnya kalian cuma dibayangkan tadi, gawe eskul dalam bayangan, tidak ada bentuk tulisannya, kalian pasti masih bingung. Terus yang kedua, menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya. Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kalian buat tadi, kalian sudah buat kan? Jadi misalnya di sini langkah-langkahnya ada nomor 1. Oh ya sudah, nomor 1 sudah saya lakukan. Nomor 2 juga setelah nomor 1 dilakukan, saya ganti masuki langkah yang kedua. Nomor 2 dilakukan lagi. Jadi ini meminimalisir kesalahan. Beda dengan kalau tidak ada bukunya, tidak ada bentuk tulisannya. Misalnya kalian sudah menggoreng, sudah memasukkan telur tadi, telur ke dalam wajan. Iki mang wis kei uyah apa durung yo? Tak kei uyah berapa sendok yo iki mang yo? Misalnya gitu. Jadi kelupaan. Misalnya kalian sudah memasukkan gula, uyah, garam. Kalian masukkan lagi garam, jadi telurnya keasinan. Kenapa letih sekali hari ini? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semangatnya dan Masya Allah, penyusunan langkah-langkahnya, kalimatnya untuk hari ini sudah baik. Pertahankan untuk selanjutnya. Tadi kita kan sudah belajar apa tadi? Teks prosedur dari jenisnya, ciri-cirinya, terus strukturnya. Ada 3 ya, jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini adalah teks prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dengan struktur yang jelas, ada tujuannya, ada bahannya, ada langkahnya, dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Ya. Nah, sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, karena tadi kita sudah belajar ciri-ciri prosedur, ciri-ciri teks prosedur dan strukturnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kebahasaan dalam teks prosedur, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran,
Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar dan mudah diterima. Berdoa mulai. Selesai. Ada kata-kata penutup dari saya. Pembelajaran hari ini saya akhiri cukup sampai di sini karena yang di sana telah bersama dengan yang lain. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.